Bismillahirrahmanirrahim. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, nikahkanlah orang yang masih membujang di antara kalian dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka. Dengan dikaruniainya Allah Maha luas pemberiannya dan Allah Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu adalah tadi surah An-Nur ayat 32. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ibu-ibu, bapak-bapak, tadi udah dibahas soal nikah ya Bu ya. Benar ya Bu ya? Pak, oi, habis nikah bahagia apa bahagia Pak? Benar? Bu, habis nikah bahagia nggak Bu? Oh mukanya gitu bahagianya. Kebayang cucian langsung. Pernikahan itu dijanjikan di dalamnya ada keberkahan. Dan juga supaya kita bisa merasakan tadi apa? Kedamaian, litas kuno ilayah. Supaya bisa ada di dalamnya mawaddah warahmah. Nah, Ibu soal nikah kan udah pada pengalaman nih. Iya Bu ya? Ada yang mau ditanyain kagak? Silakan Bu, nanya apa? Siapa yang mau nanya? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Ustazah Lulung. Oh nama. Nama Bu, nama. Nama saya Nunung. Bu Nunung. Nunung. Nah, Sule di mana Bu? Nah. Bercanda Bu. Silakan maaf. Ya Ustazah, saya mau tanya apa yang harus dilakukan orang tua bila anak perempuannya menikah tanpa izin dari orang tua? Nah. Astagfirullahaladzim. Apa perlu diulang nikahnya? Apa namanya? Apa perlu diulang? Oh, jadi nikah diam-diam gitu tanpa izin orang tua. Iya. Pas orang tuanya tahu, kira-kira perlu dinikahin lagi nggak Udah gitu anak perempuan lagi. Lah iya makanya. Coba itu. Lah ya, bukannya harus ada wali bukan? Bu, anak yang dinikahin ini masih perawan kan? Maksudnya belum pernah nikah gitu ya? Ya, belum pernah nikah. Oke, siap. Ya Silakan. benar. Betul Kak David. Jadi ditegaskan ya, apakah dia pernah menikah atau dia memang belum menikah sama sekali. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang terutama wanita yang CCM cantik manja.
serta bapak-bapak yang GGS ganteng-ganteng soleh. Jadi kalau kita ngomongin pernikahan memang ya sebaiknya kita sebagai anak. Kalau emang kita ini sudah pernah menikah beda. Kalau pernah menikah pengen nikah lagi tanpa wali, tanpa izin orang tua mah gak apa-apa. Karena yang namanya seorang janda itu berhak atas diri sendiri. Tapi pemirsa yang jadi masalah adalah ini seorang wanita yang masih single yang belum pernah menikah sama sekali. Dan ternyata dia menikah ternyata dia tidak izin sama orang tuanya. Entah sama ibu atau sama bapaknya. Padahal dalam Al-Quran dinyatakan Bismillahirrahmanirrahim wabil walidaini ihsana. Ya gak sih? Berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tuamu. Karena seorang anak kalau belum menikah masih tanggung jawab orang tuanya. Iya. Ini kalau udah nikah baru tanggung jawab suaminya. Lah ini belum punya laki menikah tanpa izin orang tuanya. Ada dua jawaban. Ya. Mau tahu aja apa mau tahu banget? Tahu banget. Yang pertama. Seorang wanita nikah tanpa izin sama orang tuanya. Tapi dia nikah secara catatan sipil ada. Ada wali hakimnya, ada suratnya, ada surat nikahnya. Dari pemerintahan lah bahasanya. Secara pemerintahan sah. Bahkan secara agama sah selama ada surat-suratnya. Tapi dari segi adabnya mana? Emang gak mau minta doa dari orang tuanya? Berkah dari orang tuanya? Sah sih sah, tapi kan kasihan. Masa sebegitunya anak? Yang gedein kita, yang ngasih makan kita, yang kasih sayang kita emaknya curhat. Tiba-tiba dia menikah begitu saja dengan laki-laki idamannya. Ibu sakit hati gak kira-kira saya mau nanya sama ibu? Nah jadi kalau jawaban pertama ini silakan saja sah mungkin secara surat menyurat. Tapi dalam hadis dari Tirmizi, hadis riwayat daripada Imam Tirmizi, radhiyallahu anhu. Ingat kalau para sahabat adalah radhiyallahu anhu. Apalagi para ulama radhiyallahu anhu. Kalau kita almarhum. Iya, kalau para sahabat, para ulama tuh semoga Allah ridhoinya. Lama kita kan sedang mencari ridho Allah. Makanya kita kalau pada saat nggak ada kita dibilang almarhum yang disayang. Nah, jadi jangan manggil ayang embeb kak. Sekarang panggilnya udah nggak ayang embeb. Jadi panggilnya apa manggilnya? Almarhum. Iya. Yang disayang. Iya, iya. Oh gitu ya. Lanjut ya. Yang kedua, menurut hadis dari Imam Tirmizi, menikah seperti itu adalah batola nikah. Jadi dalam hadis nyatakan ayuma imro'atin. Tidak ada seorang wanita ketika dia menikah bigoiri izin tanpa izin orang tuanya. Apalagi dia memang yang belum pernah menikah, masih perawan lah istilahnya lah ya. Bukan janda, apalagi janda bolong ya kan. Bukan ya. Maka ketika dia menikah tanpa izin maka fabatola nikahahu. Ini menurut hadis Tirmizi. Maka batal nikahnya. Jadi bagaimana sebaiknya nih kalau kita ngambil tengah-tengah. Ya kalau orang tuanya redo yaudah deh nak. Yaudah deh kamu udah lanjut nikah. Nikah juga ibadah yaudah ibu redoin. Kalau dia di tengah-tengah. Tapi namanya orang tua kan baper. Dasar. Kalau dia ngomongnya baik kalau ngomongnya jelek serem. Biarin ya. Kamu nikah gak minta izin sama mama. Nanti hidup kamu begini-begini. Akhirnya jadi doa. Akhirnya susah. Iya benar. Saya mau nanya sama ibu. Kalau anak susah yang susah siapa? Orang Ya tua. kita juga. Tadul. Emang di sini ada orang ya? Ya mu. Yang mana? Kan kita juga. Ya, kalau kata kamu begitu nanti hidup kamu belangsak dia. Gak punya kerjaan, gak punya duit. Mintanya sama siapa? Jadi kalau kita secara kesimpulan yang pertama mungkin secara surat menyurat sah. Tapi secara adab itu tidak bisa kita tiru, sebaiknya izin orang tua. Karena yang ketiga hadis riwayat Tirmizi, mohon izin para guru-guru ya, ustadz-ustadz kami ya. Jadi kalau kita di sini nyatakan dalam hadis riwayat Tirmizi batolan nikah, maka kalau bisa diulang nikahnya. Kalau nggak repot, kan nikah juga mentang-mentang nikah diulang, ntar resepsi diulang, ngundang lagi orang ya kagak. Panggil aja yang namanya Pak Penghulu, Pak Kiai segala macam, nikah ulang nggak apa-apa. Bukan yang resepsi lagi ya, kondangan lagi ya repot. Kira-kira gimana kalau nikah ulang resepsi 2 kali Kak David? Enak dong resepsinya. Enak ya resepsinya. Orang tuanya nggak enak. Oh iya. Ya lagi. Keluarin duit lagi. Jadi di sini permudahlah seperti tadi guru kita nyatakan ada 3 orang yang ditolong oleh Allah adalah orang menikah demi menjaga kehormatan dan kemuliaan. Mungkin kalau dia kagak keburu nikah, izin-izin sama orang tua nih, takutnya gimana-gimana, akhirnya dia terjerembab di dalam
nauzubillah zalik perbuatan yang tidak baik. Iya, benar. Sebaiknya kalau emang dia udah mampu tapi Iya, anak perempuan udah gede belum nih, apa jangan-jangan masih 12 tahun tuh bocah. Itu coba tanya sama tuh orang yang nanya tuh. Udah gede, udah dewasa. Itu masalahnya. Oh iya. Takutnya masih 12 tahun repot. Iya kagak boleh. Nggak boleh. Ya. Kan dalam Islam juga ada ininya ya, ada aturan, juga, adab-adabnya. Betul. Walaupun bahasanya tadi kita ulang lagi dinyatakan sah saja, tapi sebaiknya jangan ambil risiko Bu ya. Kan jangan sampai bikin orang tua sakit hati. Kan kita pengen itu bahagia dunia dan akhirat. Masya Amin ya robbal. Terima kasih Bunda sayang, pertanyaannya keren. Makasih Bilang Bu nama nanya no. Nunung. Bilang nama nanya jangan begitu. Ya iya benar. Ini pelajaran mungkin banyak juga yang ngalamin kayak gini ya. Oke, Ustadz mungkin ada mau nambahin Ustadz Jumaruni silakan. Oh, tambahin luar biasa ya. Ya silakan Ustadz. Tadi emang pertanyaannya apa? Lah Bu. Pertanyaannya, seorang wanita menikah tanpa izin orang tuanya. Sah apa kagak? Subhanallah. Diulang apa kagak? Coba itu Pak Ustadz. Subhanallah. Jadi ditegesin Ustadz, diulang Ya. lagi apa kagak nikahnya Ustadz? Ya makanya Kira-kira. saya tanya tadi, ulang lagi pertanyaannya kan. Ya, jadi posisi orang tua itu dikelompokkan dengan posisi Allah. Ridhonya Allah. Ridho walidain. Nikah itu tujuannya adalah untuk bahagia. Mungkinkah kebahagiaan sakinah didapat jika izin dari orang tua saja kita tidak dapatkan? Masya Allah. Apa yang kau cari di dalam pernikahan itu? Masya Allah. Bagaimana mungkin pernikahan itu mau diridhoi oleh Allah sedangkan orang tua tidak meridhoi? Allah. Bagaimana mungkin rahmat Allah akan turun sedangkan rahim yang disebut dengan nama Allah yang melahirkan kita itu tidak meridhoi pernikahan itu. Jadi kalimat itu sangat penting. Mungkin yang didapat kesenangan, tetapi kebahagiaan tidak akan pernah didapat. Karena kesenangan itu bersifat fisik. Orang zina itu senang dapat, tapi bahagia tidak dapat. Koruptor itu senang dapat, bahagia tidak akan dapat. Bahagia itu adalah ketika hati kita ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ridho itu tidak akan didapat jika orang tua kita tidak ridho kepada kita. Itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Dalam banget ini Ustadz. Makasih banyak ya Ustadz ilmunya ya. Gimana Ibu? Udah jelas Bu? Jelas Pak? Ya, bapaknya iya aja dah. Silakan ada yang mau nanya lagi? Ya, Fadal. Silakan Ibu nama dan langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Parti. Saya mau menanyakan kepada Ustadz Jumaharudin. Ini Ustadz, saya mau nanya, apa saja kewajiban anak yang sudah menikah itu kepada kedua orang tuanya? Wah, luar biasa. Kewajiban anak kepada kedua orang tua. Kewajiban anak kepada orang tua sebelum dan sesudah menikah tidak ada yang berkurang, bahkan mestinya bertambah. Masya Allah. Kenapa demikian? Ya, karena jika pasangan kita mencintai kita, mengapa dia tidak mencintai ayah ibu kita? Aku sangat mencintaimu, wahai istriku. Tetapi kita kirim uang buat ayah ibu kita nggak boleh. Kita ngunjungin nggak boleh. Ngajak jalan-jalan nggak boleh. Dusta dia mencintai kita kalau dia tidak mencintai yang melahirkan kita, yang membesarkan kita. Betul atau tidak? Nah, karena itulah di dalam Al-Quran Allah sebutkan, bahkan ayat ini ayat yang menurut saya akan mempermalukan orang-orang barat di hadapan ayat ini. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Cakapan mana? Cakapan dia, gantengan saya. Betul atau tidak?
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ayat ini luar biasa. Apabila kedua orang tuamu atau salah satu di antara kedua orang tuamu itu sampai di usia senja, indaka di sisimu. Ini kalimat ini kebetulan beliau ini S2 atau S3 tafsir. Apabila salah seorang di antara kedua orang tua kalian atau dua-duanya sampai di usia kibar, indaka di sisimu. Itu artinya apa? Orang tua kalau sudah tua mestinya di sisi kita, jangan jauh-jauh dari kita. Subhanallah. Dan saat kita menikah kemungkinan besar orang tua kita sudah semakin sepuh. Ayat itu ingin mengatakan kepada kita justru indal kibar. Ketika mereka pada usia senja, indaka hendaknya mereka ada di sisimu. Kalau mereka muda ada di sisimu, kamu yang untung. Rumah bersih, anak kinclong. Benar nggak? Masakan sudah siap saji. Bukan karena kau mencintainya. Bukan karena engkau berbakti kepadanya. Tetapi ketika mereka sudah tua, sudah sepuh, sudah tidak lagi bisa membedakan ini atau itu, indahkah hendaklah mereka di sisimu. Itu tanda kau mencintainya. Subhanallah. Jadi jangan sampai ketika kita menikah, orang tua kita justru jauh dari kita, hendaklah dia bersama kita. Gitu Ustaz David. InsyaAllah terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah ya Bu ya, tentang pernikahan ini saya yakin setiap orang punya ceritanya sendiri-sendiri yang sudah menjalani pernikahan. Tapi intinya adalah tadi saling antara suami dan istri saling menghargai, saling menghormati. Terus terhadap orang tuanya juga harus bisa kita cintai. Betul ya gitu ya Kiai ya? Orang tua istri ya orang tua kita, betul gak? Sebagai salah satu yaitu kalau memang cinta sama aku ya cinta sama orang tuaku dong. Betul ya Bu ya? Betul Bu? Betul apa betul? Masya Allah. Udah nanti kita lanjut lagi bahasannya. Habis ini kita ngaji ya. Mau Bu? Kita ngaji ya, buka tafsir ya. Kita buka Quran, kita ngaji tafsir. Jangan kemana-mana. Tetaplah di sini di Cahaya Hati Indonesia.